Orang tua. Kalau nanti orang tua ada orang mati, kan pasti mati kan? Kalau nanti orang tua mati dan tidak mampu mewariskan rumah, sertifikat tanah, uang, kebun, atau tambang emas, minimal tolong wariskan nama yang baik, minimal. Bisa kok bisa ibu. Karena nama baik lebih berharga. Supaya waktu anak sehidup sendiri, orang tanya, kau bapak siapa? Sapu bapak itu Pak Bongga. Mantap. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon, seperti tanah, biarlah kami jadi tanah yang subur. Supaya waktu berita firman-Mu diberitakan, seperti benih akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam semangat tema keluarga bahagia, tolonglah supaya kami dapat menyelidiki keluarga kami dan hidup kami. Apakah sesuai dengan firman-Mu? Jauhkanlah penggoda pencobaan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah keluarga bahagia. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya ajak kita merenungkan 2 pasal untuk memenuhi segala unsur dari keluarga yang bahagia. Karena ada beberapa orang berkeluarga tapi belum tentu bahagia. Mazmur 127 dan Mazmur 128. Yang sudah dapat katakan amin. Bagus, kalau tidak dapat yang bilang amin. Karena pasti itu tipu itu. Sekarang kita mulai Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara terlalu lemah, ini tanda tidak bahagia. Shalom. Ada sukacita. Saudara bahagia. Tidak usah direnungkan, tidak usah jawab, diam-diam saja. Saya berbicara kemarin kepada Pak Bongga, Pak, ada orang berumah tangga tapi tidak bahagia. Orang punya baju seragam tapi hati tidak seragam. Bajunya kapel tapi hati kopleng. Seperti mau terbang itu. Lalu apa itu bahagia? Kenapa saya baca 2 pasal? Karena di 2 pasal ini akan menyebutkan paling tidak 9 hal yang akan menjadi ukuran apakah satu rumah itu
bahagia atau tidak? Saudara bahagia kalau mobil ada 4 kok? Belum tentu. Saudara bahagia kalau rumah ada 10? Belum tentu. Bahagia kalau istri terlalu cantik? Belum tentu. Suami terlalu ganteng? Belum tentu. Terlalu kaya? Belum tentu. Banyak yang tambah cantik ini tambah bikin kita pusing. Suami ganteng ini baru ada uang lagi, dia petugas di Jayapura, kita yang pusing di rumah. Mau bahagia bagaimana kalau begitu? Lalu, apa kata Alkitab tentang bahagia? Bangsa Israel, ini kan nyanyian siarah. Bangsa Israel dalam 1 tahun mereka bersiarah kira-kira 3 kali. Dalam siarah itu mereka pergi dengan hati yang meluap-luap, tapi dalam diam. Hati meluap-luap bersiarah, tapi dalam diam untuk merenungkan. Banyak yang pergi ke Israel itu hati meluap-luap, tangan juga meluap-luap dan foto. Dia tidak renungkan apa-apa. Dia foto habis baru pulang dia tanya kita, tahu tadi kita foto di dia pun tempat nama apa lagi? Hati meluap-luap tapi dalam diam. Lantas dalam diam itu mereka merenungkan. Mereka merenungkan tentang apakah mereka bahagia atau tidak. Lalu yang mereka renungkan itu beberapa hal. 1, rumah. Sama-sama. 1, 2, 3. Kenapa itu yang mereka renungkan pertama? Bagi bangsa Israel rumah bukan sekedar rumah. Rumah bukan sekedar rumah. Bangsa Israel tidak ada rumah. Mereka jadi budak 430 tahun di Mesir itu tidak ada rumah. Mereka jalan 40 tahun dalam perjalanan Mesir ke Kanaan tidak ada rumah. Mereka hanya tinggal dari satu tenda pindah ke tenda yang lain, dari satu tenda pindah kepada tenda yang lain. Bahkan rumah tempat beribadah di mana simbol perjumpaan mereka dengan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, itu pun hanya tenda. Rumah bukan sekedar rumah. Dalam perenungan yang kuat, rumah adalah sebuah kerjasama. Rumah itu apa? Kerjasama. Kerjasama antara siapa? Antara manusia dengan Tuhan. Ada orang golongan 4 belum ada rumah Bapak. Yang golongan 2 sudah ada rumah. Rumah bukan uang. Rumah itu komitmen dan kerjasama. Yang bikin bagian ini menarik, nyanyian siara Salomo. Salomo kurang uang. Salomo kurang kayu kah? Di zaman Salomo perak tidak ada harga. Perak tidak ada harga. Hanya emas murni 24 karat. Kalau perak saja tidak ada harga, jangan bawa kita punya besi putih dong itu. Itu tidak laku itu. Emas 24 karat dan pendapatan emas Salomo per tahun yang didapat dari saudagar-saudagar di luar dari persembahan para bupati, yang dia dapat 666 talenta. 1 talenta itu beratnya 34 kilogram. Jadi kalau 666 kali 23 kali 4 berapa 34, maka pendapatan emas Salomo per tahun itu kurang lebih 23 ton. 23 ton. Coba kali dengan 2,5 juta sekarang. Emas Bapak. 23 ton. Menurut saudara itu banyak kok sedikit? Kita punya 10 gram. Saya pakai semua pergi gereja baru gantung di luar begini. Dia pun 23 ton. Tapi Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia. Saya rindu dekat-dekatin saudara saja. Saudara-saudara, saya berdoa bagi banyak orang yang syukuran rumah. Saya tanya, Bapak ini rumah habis berapa? Dia bilang, pendeta kalau omong uang saya tidak bisa omong uang. Dulu ini kami hanya sepakat dengan istri ini kerja tutup habis ya cukup sudah. Mau bikin apa nanti baru cari-cari lagi. Tapi ada saja. Akhirnya kami bikin ame 1 kamar kecil kok sudah datang semua masuk di situ sudah cukup. Mau cari apa lagi dalam dunia yang fanain nanti baru cari lagi. Tapi ada saja. Akhirnya kami bikin tambah 3 kamar tidur di situ supaya anak dong masing-masing tidur di dapur kamar. Cukup sudah, yang penting aman di dalam. Tapi
Ada saja. Akhirnya kami bikin plafon, bikin semua baik-baik. Sudah di luar tidak baik, yang penting di dalam itu bagus-bagus. Cukup sudah, kok bukan kita tinggal di luar, kita tinggal di dalam, cukup. Tapi ada saja. Akhirnya kami mulai plester di luar, kok bikin dia bagus-bagus. Pakai keramik juga di tembok Bapak. Kami tarik ambil 2 emper, satu di depan, satu di samping. Sudah cukup sudah, mau apa lagi. Tapi ada saja. Akhirnya kami lihat orang lepas hewan terlalu banyak, kami bikin pagar. Sudah kok, sudah mau apa lagi, yang penting begini cukup sudah. Tapi ada saja. Karena mama ini baru beli sepatu baru tanah dong ini lumpur, jadi mama pun sepatu itu takut kotor toh. Nah, kami pasang paving block di situ kok biar. Tapi sudah tidak usah tambah lagi. Saudara lihat ya, itu bagian dari pengakuan tentang kerjasama antara kita dan Tuhan. Rumah. Sama tanya ini semua sudah ada rumah kok belum ini? Itu baru kurang bahagia itu. Karena di rumah dinas itu tidak ada bilang tapi tidak ada. Hanya di rumah pribadi itu yang kita bicara tentang ada saja. Karena saudara bayangkan habis satu rumah itu kira-kira paling murah itu 500 juta. Coba kasih tahu saya ASN mana yang pegang cash 500, coba kasih tahu saya. Itu SK ada di bank toh. SK sudah di bank lagi, di koperasi lagi, sampai-sampai ada yang kasih sekolah dia pun cincin nikah ini dia. Hanya untuk rumah. Amin kok. Jadi yang belum ada rumah dong itu lihat kau bikin rumah Tuhan. Nyonya bikin rumah baik-baik. Itu yang mereka renungkan pertama. Pertama tadi apa? Tapi yang kedua. Keamanan. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Mau bahagia? Ada rumah tapi tidak aman. Bahagia? Siapa yang bicara ini? Salomo kurang uang. Tidak. Tapi dia bilang, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia. Salomo kurang tentara. 40.000 kereta perang. 40.000. Lebih banyak dari jumlah penduduk di DKI sini. Kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sia. Keamanan itu ada 2. 1, aman dari serangan dari luar. Yang kita punya mangga tapi orang lain yang ambil itu. Kita punya ayam tapi orang yang ambil itu. Menjengkelkan. Karena kita yang piara ayam. Tapi ternyata itu ayam itu pelat kuning. Umum Bapak. Tapi di konteks ini, saya tidak mau bicara keamanan dari luar. Karena gampang saja nanti kita pasang CCTV, gampang saja kita minta bantuan polisi, atau kita bikin pos kamling atau apa. Untuk keamanan dari luar. Ada yang bikin pagar rumah pakai strom. Om Strom. Dia punya istri nama ini yang tidak aman ini kan. Ada yang bikin rumah itu dia punya pagar pakai strom. Yang biasa tambal jalan lubang dia. Yang saya mau bicara adalah keamanan dari dalam. Sama-sama 1, 2, 3. Keamanan dari dalam. Apakah seorang suami dapat memberi rasa aman kepada istrinya atau tidak? Di Yokimo ini ada suami pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Woi jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang ini. Saya tanya ibu-ibu. Kalau kena pukul dari suami tiap hari itu ibu bahagia. Siapa yang bangun pagi-pagi lihat dia suami, Papa ini hari belum Bapak.
keamanan di dalam. Suami harus kasih rasa aman kepada istri. Istri juga tolong kasih rasa aman kepada suami. Bukan bangun pagi-pagi dia bilang, ada istri-istri di sini yang dia pun nama Tante Strom. Orang tua harus mampu memberi rasa aman kepada anak-anak. Kenapa? Dalam konteks timur Indonesia, di daerah kami, kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak tingkatnya sangat tinggi. Dilakukan oleh siapa? Bapak. Di sini opa atau bayi? Kita sebut opa atau kakek atau bayi? Tete. Papa, tete, dan om. Om? Anak-anak menjadi korban kekerasan fisik. Menjadi korban kekerasan seksual. Lantas saudara ingin mengatakan saudara bahagia? Bahagia? Ipar itu belum termasuk ipar-ipar yang menjengkelkan itu. Ada yang tinggal sesama dengan ipar kok, dengan mertua apalagi. Yang kita mau tidur sedikit agak lama karena hari libur toh, sudah jam 9 baru bangun. Oi, mama mantu subanting periuk di belakang. Lama-lama dia banting diri. Kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sia. Untuk ini dua hal ini di rumah sudah kok belum. Ini baru 2 ini nilai 7. Kalau belum ini makanya saya lihat saudara hidup ini tertekan. Tidak bahagia. Bahagia. Sudah berapa? 1, 2, ketiga. Makanan. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk apa ada rumah? Untuk apa itu rumah sudah aman, tapi tidak ada makanan? Sudah menikah ibu? Berapa tahun? Di tahun pertama hanya makan cinta. Sudah menikah itu, ini ada belum menikah tuh ada? Sudah menikah? Oh, saya tidak jadilah. Sudah menikah itu cinta saja tidak cukup. Dia butuh uang. Karena susu yang 400 gram itu pakai beli, bukan pakai minta. Kalau di sini orang Cina kita sebut apa? Koko. Koko, ongko. Siapa yang terlalu sayang, terlalu cinta dia punya anak, dia cari satu ongko baru dia ongko. Kau tahu ke tidak? Kenapa? Saya terlalu cinta, terlalu sayang, saya punya istri anak. Oh, iya. Jadi tolong susu 1 dos dulu. Tidak bisa. Pakai ini. Betul toh? Betul. Makanan. Bayangkan, saudara bayangkan kalau kita tinggal di rumah. Rumah sudah bagus, sudah aman. Tetangga punya jam makan, baru kita punya anak berdiri di jendela bro. Dia pun mama bersyukur dengan anak begitu. Supaya tidak begitu. Siap makan. Makan. Nanti saya jelaskan di bagian keempat. Tapi makanannya bagaimana? Salomo kasih tahu. Oh, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jam malam, dan makan roti yang kamu peroleh susah payah. Karena dia memberikan kepada yang dicintainya. Pada waktu tidur. Dia mau kasih tahu.
Kita yang tanam, kita yang siram. Tuhan memberikan pertumbuhan dan buah. Apa maksudnya? Selama makanan dalam rumah yang sudah ada itu belum pernah diakui sebagai berkat yang Tuhan kasih, rumah tangga itu tidak akan bahagia. Istri tinggal di Makassar, dia di sini kan dia mau bekerja betul-betul untuk cari makan. Sudah dapat makanan kirim di sana, istri bilang, "Papa ini tidak datang hanya kirim-kirim beras. Yang saya kerja ini untuk kau makan." Kenapa lihat saya seperti marah? Saudara ada emosi dengan makanan di rumah. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Usaha manusia tidak menambah apa-apa. Jangan sampai kita sibuk bekerja cari makanan, kita kira itu yang dimaksud dengan makanan. Jemaat, ini sudah tidak bahagia lagi. Jemaat, nanti di bagian keempat saya bicara tentang makanan yang seperti apa. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, roti yang mereka makan dan cuma-cuma itu, mereka pungut waktu mereka bangun tidur. Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka tidur. Penjelasan lanjutannya mengatakan, kalau kerja cari makan, tolong istirahat. Tidur supaya Tuhan berikan. Ibu ada kios, tolong jangan buka 24 jam ibu. Lihat kok istirahat ibu. Ada kios di rumah. Aduh. Nanti 24 jam itu kan ibu tidak tidur toh. Pas dapat uang dari hasil kios itu pakai di rumah sakit. Itu makanan tidak jadi masuk di sini. Lihat kok istirahat. Istirahat. Sama-sama 1, 2, 3. Istirahat. Kasih tahu di sebelah yang tidak tahu istirahat itu yang cerdas. Istirahat. Bahkan untuk cari makan pun kita butuh istirahat. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya waktu supaya kita akui berkat-berkat ini Tuhan kasih. Orang kalau tidak pernah mengakui berkat Tuhan yang kasih, dia tahu cara menjadi kaya tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara menikmati. Ini saya mau kasih tahu saudara, sebutkanlah satu manusia paling kaya di Indonesia. Yang paling kaya di Indonesia juga dia paling makan 2 kali. Dua. Orang makin ke kelas VIP, makanya makin pilih-pilih. Kita pikir ini kelas VIP, yang datang ini orang pejabat besar semua, kita siap segala macam makanan, semua daging yang ada di Batranu itu kita siap. Kira dia datang dia mau makan, maaf bapak tadi dia ambil mie 2. Dia ambil tambah buah sedikit terus ya sudah. Kita di kelas ekonomi ini yang lawan semua. Semua. Mau bakar batu kah, bakar rumah kah, kita bakar semua itu ke kita makan. So mau cari bagaimana banyaknya pun 2 kali ibu. Coba bayangkan, apalagi tambah tua. Sudah tambah tua lagi di kelas VIP lagi. Bapak minum susu, ya tapi tidak boleh ini ya gulanya begini itu jauh. Makanan. Tapi nanti saya jelaskan bagaimana itu makanan. Mantap toh? Di ini 3 bagaimana? Surasa bahagia atau mulai merasa tertekan? Oke, sudah berapa? 3, 1, 2, 3. Keempat. Walaupun dia bicara tentang anak, tapi saya ingin bicara tentang interaksi.
Saya bicara dulu teksnya. Teksnya begini. Anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah satu upah. Dia ingin mengatakan begini. Dulu dalam kehidupan bangsa Israel, seorang perempuan yang tidak mengandung dan melahirkan itu dianggap dia kena tulah. Konteks itu berbeda dengan konteks kita hari ini. Karena saya tidak bicara dari soal itu. Saya akan bicara dalam konteks begini. Interaksi di dalam rumah. Interaksi di dalam rumah. Lanjutan dari ayat itu bilang begini. Seperti anak panah ditabung dari seorang pahlawan. Itulah anak-anak. Catatannya begini. Ini berkaitan dengan orang di dalam rumah. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk apa ada rumah? Itu rumah sudah aman. Ada makanan. Tapi tidak ada orang. Itu cicak menyahut. Dia heran. Dia, untuk apa ada rumah? Sudah aman. Makanan ada. Tapi bapak-bapak dong pagi-pagi sudah keluar rumah. Pergi kerja. Kunci itu rumah yang dong kerja dengan susah payah itu yang bilang ada saja. Dorang kunci itu rumah sampai jam 7 malam baru datang. So pulang mabok lagi. Masih cerita dengan istri. Langsung tidur. Lalu itu rumah ada supaya di kota itu ada orang yang kunci dia pun rumah dari pagi sampai jam 10 malam. Ini rumah. Kita datang, pendeta datang di samping rumah kita tanya, Bapak itu siapa pun rumah ya? Dong ada. Kas tinggal setan kali itu. Karena aman kok. Atau rumah kita bukan menjadi rumah bagi banyak orang. Ada rumah-rumah tertentu di kota itu yang kita bilang ini. Pasten, mari kita pergi di ibadah di itu rumah. Beliau bilang, saya tidak pi. Kenapa? Aduh, dia pu suami baik, dia pu istri itu. Kita baru dari jauh, dia sudah lihat kita pu kaki dong ini. Kira-kira dia mau kas kotor sapa. Biar kampi sendiri, saya tidak pi. Itu rumah menjadi rumah yang tidak aman bagi orang lain. Anak-anak tidak ada di rumah. Suami sudah pulang kantor bukan duduk kok cerita dari istri. Mama, saya pergi di teman non dulu. Kenapa kau tidak kawin dengan kawan? Ibu-ibu, kalau suami datang langsung pergi di teman ibu dong bahagia. Yes, dia sudah berangkat. Untuk apa kita ada rumah, ada semua, tapi tidak ada interaksi. Nanti saya pakai poin ini di bagian paling terakhir tentang cara untuk menemukan. Sudah 4. Nanti kelima saya gabungkan dengan yang keempat. Yang pertama tadi apa? Kedua, 3, 4. Yang kelima, dia bilang begini. Kalau nanti dia berbicara dengan musuh di pintu gerbang, dia tidak merasa malu. Penjelasannya begini. Kita sudah ada rumah, keamanan sudah ada, makanan sudah ada, interaksi dalam rumah sudah bagus. Jangan pikir semua orang ada suka kita. Kan ini untuk anggap kita sukses ini. Dorang menunggu kapan kita jatuh. Kita jatuh itu dorang bikin pengucapan syukur. Pada waktu kita jatuh itu mereka bahagia. Dan salah satu kunci, salah satu bentuk kejatuhan adalah
waktu anak-anak buat malu orang tua. Jemaat, sudah meninggal ini jemaat semua. Jemaat, dulu pengadilan tidak terjadi di kantor-kantor pengadilan. Pengadilan terjadi di pintu-pintu gerbang kota. Di situ perkara diputuskan. Di situ orang tahu kita pun kesalahan, kita pun aib don di situ. Waktu orang tahu bahwa dia pun anak ini, bapak ada baik-baik, tapi anak dong bikin malu ini. Dong senang, tapi dong pura-pura tanya bilang, ya, bagaimana pendeta ini anak. Di luar baru dia bilang, dia pun bapak pendeta sama anak. Lalu bagaimana supaya anak ini tidak buat malu orang tua? Karena anak buat malu orang tua itu tidak ada orang tua bahagia. Betul kok? Atau siapa punya anak yang dia perkosa habis, orang pun anak baru dia pun bapak bilang, sama kayak bapak betul ya. Lu kayak bapak. Tidak mungkin. Iya toh? Nah, 1-2 kepala keluarga datang ketemu saya. Dia bilang begini, pendeta, yo, ini anak dong tidak tahu kita mau bikin bagaimana. Saya bilang, lu pun maksud. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, injak sudah. Tapi anak dong begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, memangnya mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pu bapak, ikut dia pu mama. Masa ikut saya? Tapi kemudian saya jelaskan, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini supaya dia tidak mempermalukanmu. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa di sini bilang apa? Apa? Enaran. Oh, salah gitu. Lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil anak dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus, panggillah dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada orang tua ini yang panggil dia anak bilang begini, babi. Di sini ada yang panggil dia anak babi. Di sini babi biasa orang sebut apa? Wam. Saya di kampung saya bilang, orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi, dia bapak. Jadi biasakanlah panggil dengan nama yang baik. Panggil orang dengan nama yang baik. Nama yang kita setengah mati kok kita ini tes nama itu. Kadang-kadang itu nama gabung, dia pun mama dan dia pun bapak pun nama. Tambah lagi dia pun ini tete yang sumati itu pun nama. Ada yang tato dia pun anak pun nama. Kadang-kadang dong pacaran sekarang ini kan sudah tambah-tambah nama, memang siap nama. Saya punya istri itu nama Antonetta, saya nama Yandi. Berarti kalau anak laki-laki dia pun nama Yanto. Itu nama kita buat baik-baik. Kenapa tidak panggil dia dengan itu nama yang baik? Orang tua berhenti panggil dia. Stop, itu tidak bawa bahagia. Bayangkan kalau kita bilang, woi, terus dia lihat, wah. Apalagi dia pu bapak mabok, dia pu anak mabok. Baru sama-sama, wah, mau bahagia. Kedua, ini yang dimaksudkan di tadi tentang makanan. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau bukan. Tapi makanan yang baik ialah
MBG? Makanan yang baik itu dengar. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil curi, hasil rampas orang punya barang, jangan kasih makan anak. Dia bikin malu orang tua. Kan dia lagi makan barang yang sama. Yang orang po ayam kok kita pi ambil, kok kita bikin kuah asam. Ayam kuah asam tidak mungkin. Itu tidak boleh. Uang hasil judi, hasil tipu, hasil rampok, hasil rampas. Yang judi itu termasuk yang waktu Portugal lawan mana itu yang kita ada. Tidak usah. Yang kita kalah itu Portugal lawan mana itu hari itu. Nah, itu ada yang taruhan toh. Termasuk itu. Jangan kasih makan dorang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ibu-ibu jangan terlalu paksa suami untuk beli barang yang bukan menjadi kebutuhan. Dia juga paksa suami kok skincare. Dia kurang care dengan suami tapi care dengan dia pukuli. Ular itu tidak pernah skincare tapi dia punya kulit tetap licin. Ada yang skincare terus tapi kulit seperti ular. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin toh. Yang tukang judi di sini ada kok di ini. Ada. Berhenti sudah, berhenti. Yang tukang rampas, yang tukang potong orang hak dong itu. Tuh sudah, tuh. Kalau kita sayang anak dan dia tidak bikin malu kita, toh? Mantap toh? Saya lihat saudara ini suara makin menurun. Di pintu gerbang itu kita bicara tanpa rasa malu. Ya toh? Karena tapi yang ketiga dia bilang begini. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak itu pelajar cepat. Dia hanya mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau dia lihatnya pembapa biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Bapak mabok, anak mabok. Mama tukang maki. Di sini ada yang tukang maki. Anak pasti tukang maki. Dia hanya ulang. Betul kok tidak? Bapak, mama, anak tukang tipu. Semua tipu. Makanya saya bilang ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang dia hanya satu kata, tapi kalau kita omong dan cara omong yang beda, dia punya arti beda. Itu arti itu artinya, itu kata cocok. Kalau saya bilang cocok, tahu artinya? Pas, klop, bisti itu, mantap. Tapi kalau saya bilang cocok, bapak tukang tipu, mama tukang tipu, anak tukang tipu, tetangga-tetangga dong bilang apa? Cocok. Tiap hari dong kerja hanya bertengkar, berkelahi, orang yang lihat bilang apa? Cocok. Dorang sampai rumah bukan bercerita tapi masing-masing sibuk dan dia punya HP sendiri. Orang yang lihat cocok. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor. Alor, di NTT itu. Dia kalau mau mencocok dia buka kaki gini, dia begini. Dia kasih mata begini, dia bilang, cocok. Dia tanya kita untuk memastikan ini, cocok. Kadang-kadang kita ini, lihat kok cocok. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang, Nona, artis itu dia pakai pakaian mini pakai sepatu hak begini.
Itu karena dia punya rumah, di dalam kamar tidur ada kamar mandi. Keluar dari kamar tidur langsung ruang makan. Keluar dari ruang makan langsung garasi mobil, langsung naik mobil, ber-AC, tempat kerjanya mendukung. Dia pakai itu. Kamu pergi ke pasar naik trek, pegang begini, baru pakai itu yang pusat di luar. Tidak cocok. Sampai di sana nanti kamu cari kampung pusat tidak dapat, abu tutup. Makanya dia tanya, cocok? Kalau dia pakai high heels, apa heels? Yang hak tinggi itu, tinggi begini, kan dia jalan dari sini ke situ. Kita pergi ke gereja jalan 2 kilo. Mau bagaimana terakhir dia tuh orang anak-anak itu hanya belajar ulang dari dia pun bapak mama saja. Bapak mama rajin berdoa, anak juga rajin berdoa. Bapak mama baik dengan orang lain, anak-anak baik dengan orang lain. Amin kok? Mantap kok? Yes kok? Sudah berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak buat malu toh? Tidak buat malu toh? Sebenarnya bukan anak saja. Kemarin dengan Flobamor dong saya bilang, anak-anak jangan bikin malu orang tua. Tapi orang tua jangan bikin malu anak-anak. Kalau tua, tua bye-bye. Kan ada yang tua tapi tidak baik-baik. Ulang. Tolong jawab. Anak-anak, di sini semua tua. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau sudah tua, dia punya anak baru pergi sekolah baru pergi kuliah di Makassar. Terus dia punya teman di sana tanya, "Oh, asal dari mana?" "Saya Papua Pegunungan." "Daerah mana itu?" "Yaukimo." Saya belum pernah lihat itu kampung. Bolehkah ke waktu libur kita pergi sama-sama? Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Tidak. Don turun menuju rumah teh. Ada orang. Dapat teman yang dari Makassar sudah takut ini. Terus dia bilang, tidak apa-apa. Mari. Tidak apa-apa bagaimana? Tidak apa-apa. Oke kenal. Sapu bapak. Ya toh? Anak-anak. Jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau sutua, aman sudah. Beres sudah tuh. Bahagia itu keluarga. Orang tua tidak bikin malu anak. Anak itu tidak bikin malu orang tua. Bahagia kok tidak coba. Itu anak pasti membanggakan toh. Supaya waktu kita mati. Saya suka itu firman yang bilang, nama baik daripada sudah. Orang tua. Kalau nanti orang tua ada orang mati, kan pasti mati kan? Kalau nanti orang tua mati dan tidak mampu mewariskan rumah, sertifikat tanah, uang, kebun atau tambang emas, minimal tolong wariskan nama yang baik, minimal. Bisa kok bisa ibu, karena nama baik lebih berharga. Supaya waktu anak sehidup sendiri orang tanya, kau bapak siapa? Sapu bapak itu Pak Bongga. Mantap, bagus. Kau bapak itu. Kau bapak siapa? Yandi. Mengerti toh saya pun maksud? Paham toh? Jadi kalau sutua, satu,
2, 3, 4, 5. Ya buat malu toh. 6. 6. Ini pindah ke Mazmur 128. 6 dia bilang begini. Takut akan Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3. Rumah yang bahagia itu kalau suami takut Tuhan. Suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah tipu dia pu istri. Tidak akan pernah tampar dia pu istri. Karena dia tahu bahwa istri tidak lihat, tapi mata Tuhan melihat. Ingat, kan dia takut Tuhan, dia tahu Tuhan lihat. Makanya anak sekolah minggu itu menyanyi, hati-hati gunakan hati. Karena tahu ini lagu? Kalau tahu ini lagu, pulang masuk kamar menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Anak-anak yang takut Tuhan tidak akan membuat malu dia orang tua. Betul, betul. Istri yang takut Tuhan itu akan buat baik-baik. Ini istri bukan takut Tuhan, tiap hari dia TikTok. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pun dapur pun kotor. Itu suami datang. Di sini ada istri yang hai guys itu. Di mana itu dia? Di manakah dia itu? Istri hai guys itu. Tepuk tangan dulu. Takut akan Tuhan, sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang tidak takut Tuhan itu, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Orang kalau suami istri takut Tuhan, dia tidak butuh pengakuan di medsos. Di medsos itu kan orang butuh validasi. Bukan semua orang. Ada yang butuh validasi. Wih, kalau dia suka muat, dia foto baru orang bilang cantik. Itu dia. Orang kalau mau terkenal di medsos itu hanya 2 hal. 1, prestasi. Yang kedua, sensasi. Dan banyak yang hanya bikin sensasi. Supaya orang like. Men. Sudah berapa? 1, 2, tahun, 4, 5, 6, 7. Makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama. 1, 2, 3. Baik. Dia ini biar pegang handphone. Bagus, mahal. Tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau dia suka jabor, dia beli sendiri. Biar itu HP Nokia 3315. Yang dia pembunyi bilang, tidit, tidit, tidit. Karena kita beli sendiri, bahagia. Kita punya rumah, kita bikin sendiri. Walaupun dia hanya 1 air, tidak pakai plafon, masuk langsung keringat. Tapi kita bisa tulis, rumahku, istanaku. Sendiri. Bahagia kok tidak? Ini ada teka-teki.
Kemarin saya cerita di mobil ini. Yang sudah tahu jangan ngomong. Ada teka-teki yang begini. Kompor, tahu kompor? Kompor. Kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa di atas pohon? Kompor rusak? Bukan. Kompor hoax? Bukan. Lo kompor apa? Kompor yang di atas pohon itu kompor saya. Kan itu saya kompor, saya mau taruh di pohon kan, saya mau taruh di jalan kan, saya mau taruh di laut kan saya punya. Betul kok tidak? Karena itu siapa punya? Ya toh. Karena saya punya barang dari jeripaya tangan sendiri. Biar orang telepon saya kasih besar speaker tidak angkat. Dia bilang, pendeta, biar. Biar kamu tahu saya ada handphone. Kan saya punya sendiri. Bapak ibu yang pakai mobil dinas misalnya, ada aturan pakai kok tidak? Coba pakai kita punya sendiri. Pakai pemalas buang di situ, kita jalan kaki lagi. Tidak, karena milik sendiri. Saya ingat saya punya bapak. Saya punya bapak itu dia bilang, dulu belum ada handphone. Orang telepon di rumah. Shalom om, shalom. Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang, Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah. Bapak bilang, tidak. Ini sapu rumah. Tapi Yandi bilang ini dia punya rumah. Tidak, dia itu hanya menumpang saja di ini rumah. Karena ini sudah terjadi beberapa kali, saya tanya Bapak, kenapa setiap kali orang telepon Bapak bilang ini bukan saya punya rumah. Sebenarnya saya ini anak siapa? Bapak bilang, hei kau dengar, kau dengar. Kamu bersaudara laki-laki ada 3 orang. Kalau kau punya kakak yang pertama kawin 1 perempuan, dia datang tinggal di ini rumah kan dia rasa dia punya rumah. Kakak nomor 2 kawin lagi 1 perempuan, dia baru datang di rumah kan dia rasa dia punya rumah. Engkau juga kawin 1 baru datang lagi di sini. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya punya rumah. Weh dengar begitu dia punya sakit di mana? Semua sakit. Saya lahir besar di Soe, di mana? 100 km dari Kupang, 1000 meter di atas permukaan laut, jadi dingin. Apalagi bulan-bulan begini nih. Bapak sudah sampai deh, Bapak Ketua. Karena dingin, orang Soe suka bikin dapur kecil, satu di belakang kasih hangat air toh, masak jagung. Kan kami orang timur makan jagung. Saya pulang dari Kupang, saya Bapak ada kerja itu dapur kecil itu. Guru olahraga baru kerja dapur, miring sekali. Tidak ada dia lurus, tidak ada. Jadi sebagai anak yang baik ini saya kasih tahu Bapak, kenapa Bapak tidak kasih lurus begini? Kenapa dia punya jendela tidak di sini? Kenapa dia punya pintu tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja, Bapak bilang, kau yang ngomong hebat-hebat itu kau punya rumah di mana? Ini miring-miring begini tapi saya punya rumah. Nanti kau punya usulan yang bagus itu tolong bikin di kau punya rumah. Dengar begitu dia punya sakit di mana? Tidak, dia di sini saja. Woi, jemaat. Satu hari saya beli motor baru. FU baru keluar pertama kali. Saya beli, saya parkir di Bapak rumah. Depan rumah saya, Bapak, yo, naik. Dia datang dia bilang motor baru. Dia coba naik tapi motor tinggi kan. Dia bilang, kau beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang ngomong hebat-hebat ini motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia ibu. Anak-anak yang harap warisan itu tidak akan bahagia. Karena yang harap warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu, kapan Bapak mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, kapan Bapak mati. Lama-lama Bapak belum mati, dia sudah mati duluan. Mantap toh? Sudah berapa? Alai tinggal berapa? Wah, karena kita sudah mau harus saya sudah akan lihat saudara sudahlah. Saya semua terbang, terus saya punya firasat itu kita mau makan. Oke,
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, 8. Itu teks bilang begini. Istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur itu menghasilkan anggur. Anggur itu lambang sukacita. Itu dipakai di pesta para raja. Rumah yang bahagia itu, kalau suami itu tahu bahwa sukacitanya ada di mana? Rumah. Istri tahu bahwa sukacitanya ada di suami. Dia pun suami mau tugas di Jakarta, Surabaya, Denpasar, tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Walaupun bau ludah. Ibu-ibu, kalau suami kemana-mana ingat ibu-ibu, telepon ibu-ibu, senang kok tidak? Siapa yang suami telepon? Ih, telepon. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang paling penting adalah dia seperti sukacita besar. Dia dimanapun dia rindu mau pulang. Rindu rumah. Pulang di rumah bapak. Gitu Bayangkan kalau kita ke rumah kita tidak ada rindu pulang kan. Mau pulang bikin apa? Aduh mama tua di rumah itu aduh. Mau bagaimana mau bahagia itu? Ada orang kantor, saya tidak tahu di Yaokim ini ada itu yang dia tiap hari hanya lembur karena takut pulang. Ada di Yaokim sini ada. Ya, orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Karena terlalu sibuk dia. Ternyata cekwi, dia bilang, Ada satu anekdot, saudara tahu, saya cerita ulang saja. Ada satu ini, istri dia terlalu cerewet, suka marah-marah, dia pun suami toh. Bertengkar, berkelahi terus. Satu hari, dia pun istri jatuh masuk dalam lubang, sumur tua. Hai suami bilang, kasih tinggal dia di situ, kasih tinggal. Tapi sudah sore dia ingat-ingat, wah ini hari tidak ada yang marah saya jangan, bagaimanapun saya pun istri, saya pergi dulu. Dia pergi, dia coba buang tali toh. Saya buang tali, ada yang pegang tali naik datang. Keluar datang ada orang tua satu, suka ribut lagi. Papa siapa? Saya penunggu ini sumur. Sapu istri? Aku istri lah baik-baik di bawah. Loh kenapa bapak keluar? Saya tidak tahan. Saya tidak bisa. Terus beliau bilang, rupanya kita dua cocok. Nah, istri jadi sumber sukacita toh. Ibu-ibu tahu kok tidak kalau suami itu suka lihat ibu-ibu itu penampilan menarik. Ibu tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Ini ibu don't tahu, tapi dorang ini kalau pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke Jayapura, pergi ke Wamena, dorang pakai pakaian bagus-bagus. Di rumah hanya daster. Itu pun robek di sini. Terus suami bilang, mama, macie, ganti dulu itu. Hanya di rumah saja. Suami mau bahagia bagaimana? Ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Nanti ke kantor baru pakai. Itu tinggal terus ke rumah sakit sudah, langsung ke rumah sakit. Bikin kita bahagia sedikit. Tapi ibu-ibu sekarang pintar.
Papa mau kita berpenampilan menarik. Mau cantik itu. Saya tanya, ini apa ini? Ini apa? Orang bilang uang. Belum tentu ini uang. Karena ada orang yang korek begini pun dia begini. Aduh. Sudah berapa? Sudah berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sukacita tahu di rumah. 9 terakhir. Rumah yang bahagia kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Seperti pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka orang tuanya pasti bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Orang tua harap di anak-anak itu tidak terlalu banyak. Dia pasti bilang, anak kawin orang baik-baik ya. Tidak pernah ada orang tua bilang, anak tolong kawin orang gila 1. Tidak. Anak, kamu kakak adik jangan bertengkar ya. Anak, jangan kau gade ini rumah tua. Kau ke sekolah lagi ini rumah tua, jangan. Kan dia harapan hanya itu. Kedua, menyembuhkan luka. Wah, ternyata sudah ada orang tua yang sakit, kursi roda, sudah di tempat tidur, sudah tidak bisa bangun. Tapi kalau masih ada anak yang urus dia punya orang tua, dia seperti tunas pohon zaitun. Ada urus orang tua. Siapapun orang tua. Bahagia toh? Mantap toh? Ada anak ini yang tidak tahu urus orang tua. Tapi orang tua baru sakit sedikit, dia langsung sampai langsung bilang, sertifikat. Anak macam begini nih. Dia kira dia punya farm sertifikat. Sudah itu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9. Menyembuhkan luka toh? Boleh saya tambah sedikit waktu kah? Saya tambah untuk mau Pak Pendeta, saya sudah nikah 20 tahun ini tapi belum pernah itu 9 ada saya per rumah. Yang ada -9. Saya kasih tahu di cara salah satu cara. Saya bicara secara cepat saja. Pulang dan lakukan ini. Ya. Supaya jadi jalan keluar. Pasti bahagia. Kalau yang sudah coba pasti bahagia. Yang belum coba itu dia tertekan. Dia hanya gaya-gaya. Saya datang pesta sengaja dengan suami jalan bagandeng tangan baru sengaja bilang. Nah, belum tentu bahagia. Apa yang harus dilakukan? Saran. Makanlah bersama-sama. 1, 2, 3. Suami istri, bapak mau sibuk bagaimana, jangan lupa pulang makan dengan istri anak di rumah. Yang LDR nanti saya kasih tahu dia jalan keluar. Di sini ada yang LDR. Saya kemarin kasih ingat yang LDR dorang. Hawa itu ibu, Hawa itu Adam baru kasih tengah sedikit. Adam tidur di situ, pulang ular sutipu dia. Apalagi satu di Makassar, satu di sini. Itu kita sampai ular sumelilit. Dia racun sudah masuk. Tulang-tulang sudah remuk. Jemaat. Duduk makan bersama-sama di satu meja makan. Saya mau tanya. Biasa makan dimulai dengan doa. Doa itu salah satu bentuk takut Tuhan. Doa makan itu mau mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dia hanya berisi 2 hal. 1, doa berisi ungkapan syukur dan terima kasih.
Rumah tangga yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur tidak akan pernah bahagia, Susi. Tidak akan. Kedua, doa makan berisi pengakuan. Berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Rumah yang tidak pernah mengakui berkat Tuhan yang kasih, dia tidak bahagia ibu. Sekalipun dia pakai baju hitam, dia tidak akan bahagia. Aman toh? Doa. Bapak Don jangan terlalu gaya bilang, tadi saya sudah makan di kantor, mama makan sendiri. Kantor, kenapa tidak itu? Satu, doa, di meja makan dimulai dengan doa. Kedua, di meja makan bikin apa? Di meja makan apa? Makan, betul. Biasa jadi masalah itu kalau di meja makan tidur. Di meja makan. Apa maksudnya? Dengar. Di meja makan itu kan, di meja makan kita makan, maka kita belajar menempatkan diri. Jangan bawa pulang pekerjaan kantor di rumah. Kantor, rumah. Kalau mau kerja pekerjaan kantor di rumah, tunggu suami istri sudah tidur, semua anak baru tidur. Bayangkan kalau dia pun bapak ada kerja, anak umur 2 tahun datang kepingin main-main, dia pun bapak pun bahu, mama ambil anak dulu. Lama-lama kita tidak pulang, mama dan anak bilang, puji Tuhan, setan tidak pulang. Sekaligus masalah rumah jangan bawa ke kantor ibu. Itu tidak buat suami bahagia di kantor. Dia selalu picek di bendahara. Siapa suami punya apa sih? Duh. Wih, jangan. Rumah, kantor. Ini ibu-ibu dong ini. Kalau suami kerja apa? Suami kalau kepala sekolah, ibu jangan minta dipanggil nama ibu kepsek. Biar suami saja yang kepsek. Jangan ibu juga kepsek. Lama-lama ibu tanda tangan rapor dorang. Bikin kacau satu negara ini. Itu menempatkan diri toh ibu. Betul kok tidak? Ini suami yang RT, dia juga minta dipanggil mama RT. Wah. Dan RT akan kacau. Ya toh? Pendeta Yandi punya istri itu kalau dia bukan pendeta cukup panggil dia ibu Manobe, cukup. Dia bukan pendeta baru panggil dia ibu pendeta. Lama-lama di Ame saya putoga di baptis semua orang nih. Jadi belajar menempatkan diri itu di meja makan. Ya toh? Mantap. Kadang-kadang ini bawahan di kantor ini lebih takut pimpinan pu istri daripada pimpinan. Padahal dia bukan siapa-siapa. Itu. Sudah 2 di meja makan tadi. Kedua di meja makan. Yang ketiga di meja makan. Makan dan minum itu satu paket. Siapa yang makan habis telan ludah? Pusing lah. Yang ketiga, biasa di meja makan buat apa? Cerita, percakap. Tidak mungkin 1 jam di meja makan semua hanya begini. Tidak mungkin. Cerita toh? Kata kunci dari relasi adalah komunikasi. Sehingga suami istri kalau bertengkar dan tidak sempat mengkomunikasikan itu jengkel. Karena tidak keluar. Pernahkah suami istri bertengkar lalu diam pernah? Menjengkelkan kan? Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur satu tanpa tidur, papa hadap kiri, mama hadap. Bawa omong atau tidak? Bangun pagi, ibu tetap buat kopi tapi tidak antar. Panggil anak kecil, bapak bilang, kau antar kasih papa. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kan. Ini anak dari ruang tamu datang, dia pun mama bilang, papa bilang apa? Untung ini anak tidak bilang, kamu 2 gila kah? Saya lihat ini pengalaman semua ini. Ini pendeta mau pukul saya ini. Komunikasi.
Jemaat. Menara Babel tidak selesai bukan karena kurang apa ini? Oh bukan. Bukan karena kurang bahan, bukan karena kurang pekerja, hanya karena terputusnya komunikasi. Di meja makan itu kasih tinggal itu handphone. Oh bukan lahir kita ada handphone. Apalagi signal di sini ada bermasalah begini. Ini orang telepon masuk, bukan terima telepon di samping dia pun istri. Ambil baru sengaja keluar. Sengaja keluar baru dia bilang, halo. Ibu-ibu, kalau hal itu terjadi ada suami yang keluar, halo. Curiga sudah. Rahasia negara apa yang harus bilang, halo. Apalagi sudah halo lah baru bilang, sebentar baru saya telepon. Oh, bukan kita saja, Doran juga itu. Yang itu yang duduk-duduk di situ juga itu. Ya toh? Di meja makan itu kesempatan kita bilang, suami bilang kepada istri, "Mama, Mace, kenapa ini sayur garam semua?" Terus ibu bilang, "Minta maaf Pace, minta maaf sayang. Waktu tadi Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Pace." Akhirnya Mama kira Pace ini garam, Mama ambil, Mama taruh. Yang penting komunikasi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Bukan ibu hanya kerja curiga di tambang sana kau bikin apa, tidak bisa begitu. Komunikasi. Di meja makan itu tanya, "Hei laki-laki, kau di sekolah dapat berapa?" "Saya dapat 10. "Kau seperti kau pu bapak." Tanya yang perempuan, "Di sekolah dapat berapa?" "Tadi matematika susah. Saya dapat 3. Kau seperti mama pun keturunan semua." Komunikasi. Kesempatan suami itu gombal-gombal sedikit untuk mama. "Mah, bikin teh dulu sayang." Ibu datang bawa teh. "Papa ini manis pas atau tidak?" "Mama, ini teh mau manis atau tidak manis, tidak lebih indah dari mama punya senyum." Mama bilang, ulang, coba ulang. Nih, kau sudah latihan di sapa, kau latihan di. Ya toh? Ketiga di meja makan. 2 di meja makan. 3 di meja makan. 4. Ikan tinggal 2, padahal orang ada 4. Papa, mama tambah anak 2, berarti orang berapa? 4. Tapi ikan hanya 2. Siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Dengar. Apakah nanti anak yang makan? Tidak ada masalah. Apakah mau bagi 2 supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 dapat 1? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil 2-2? Tidak ada masalah. Tapi poinnya adalah di meja makan kita belajar ingat orang lain. Bayangkan kalau suruh pendeta ambil duluan, itu dia marah baru ambil. Saya ingat dulu saya belum terkenal. Itu dulu. Kami di satu tempat pesta toh, di tempat pesta. Saya ikut satu anak laki-laki. Saya lihat sate ada 10. Saya feeling so strong. Saya feeling pasti dia ambil 7. Masih ada? Ya kalau 3 tambah dia bumbu cukuplah. Cukup. Ternyata feeling saya betul-betul kuat. Betul-betul mantap saya feeling. Dia ambil 7. Tinggal. Dia sudah lewat. Dan dia mundur kembali. Dia ambil yang 3. Saya bilang, "Adek, Om juga butuhi. Om butuhi."
Ada jam pikir om tidak. Di meja makan tuh belajar ingat orang lain. Suami. Kalau suami berangkat di Jayapura, istri bilang, Pace, tolong beli kasih kita lipstick. Beli. Jangan bilang, sudah kau makan sirip pinang saja cukup sudah. Ingat, supaya anak-anak itu kita suruh dia berangkat sekolah di Makassar kah, Manado kah, Kupang kah, di mana, dia ingat orang tua. Dia telepon bukan pada waktu uang habis. Bahwa dia bilang, tin, mama, iya, mama ada baik-baik. Iya, kenapa? Tadi malam saya ada mimpi mama. Adek, mau berapa bilang tidak. Jelas. Belajar ingat orang lain. Kalau bapak pulang kantor bisa capek dan ingin santai-santai, jangan paksa mama hanya terus bekerja tanpa istirahat. Itu belajar. Ingat orang lain. Nanti itu kalimat yang sayang kawin kau. Gaya. Tidak akan bahagia itu. Gamki juga. Oke. Sudah 4. Di meja makan? Di meja makan? Di meja makan? Di meja makan? 5. Terakhir. Saya melayani 5 tahun di Sabu. Orang Sabu tinggal di mereka banyak yang tinggal, bukan semuanya, tapi tempat rumah mereka itu namanya Amukelaga. Amukelaga itu rumah dek. Mereka buka sepatu, buka sendal, naik, duduk dan bersila di atas sambil makan. Karena saya tiap hari begitu. Setiap kali pulang ke Soe lihat papa mama, kami makan di sekitar meja makan, saya punya kecenderungan mau angkat kaki. Karena terbiasa dengan. Setiap kali angkat kaki, lutut lebih sedikit dari meja makan, bapak bilang, kau pun lutut pun bagus lagi. Kami makan sambil berbicara, tapi kalau makanan masih penuh di mulut kami paksa bicara. Papa selalu bilang, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali saya ambil kesimpulan. Ternyata di meja makan kami belajar etika dan moral. Di meja makan belajar apa? Rumah tangga tanpa etika dan moral menghancurkan dunia. Suami tanpa etika moral menghancurkan keluarga. Istri tanpa etika dan moral itu merusak nama baik. Jaga etika. Kalau sudah tua, itu belajarnya hanya di meja makan. Dari perhentian, dia jalan, dia beli es, makan sendiri itu. Pulang makan di rumah. Ibu-ibu kalau suami ajak makan, tidak usah jaga-jaga itu badan. Kami juga tidak terlalu peduli, dia pun bentuk. Lihat makan. Bisa kok ibu-ibu? Sudah, cukup sudah. Aman 9 ini ada di rumah. Tadi yang saya tanya yang bahagia, saudara cakap bahagia. Rumah tangga itu sekolah yang tidak pernah ada habis. Kalau sampai ada suami bilang, saya baru kau ini itu rumah tangga sudah selesai. Manusia ini berubah. Ini hari dia tidur bagus, dia bangun, dia bilang, halo shalom semua, apa kabar? Tuhan Yesus baik. Besok belum tentu. Mungkin karena efek vaksin atau apa, dia bangun, dia hanya begini. Kita bilang, mama kenapa muka begini? Kau tanya. Kita harus terus belajar. Amin toh? Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari angkat hati. Nama siapa? Bilang dulu, nama siapa? Abdul. Abdulan. Nama siapa? Abdulan C. Nama panggil? Abdul. Abiu. Tos dulu. Susah sekolah? Kelas 1. Cita-cita jadi?
Dokter. Dokter hewan atau dokter manusia? Dokter manusia. Jangan takut ditempatkan di pedalaman Papua, pegunungan, urus kita orang tua dan semua di sana. Bisa? Bisa. Mantap. Tap. Sekolah di mana? Guru pun. Masih kenal ibu guru pun nama? Masih belum. Kelas berapa? 1. Oh, baru masuk atau sudah keluar? Masih belum. Oke. Abiu. Iya. Lu kenal Veronica kok? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat ya. Terima kasih banyak mau duduk di sini ikut ibadah, itu bagus. Kok bapak yang mana? Oh, bapak tuh tunjuk baik-baik begini. Hormat ya, Tuhan Yesus berkati. Dia bapak di mana? Oh, ada di hati. Wih, mantap sekali itu, bahagia itu. Oke, tunduk kepala semua, kita mau berdoa pada Tuhan. Angkat hati kita. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Nikmati saja 1-2 menit bersama Tuhan hari ini. Berdoa untuk keluarga. Kalau ternyata rumah tanggamu lagi tidak baik-baik saja. Nikmati saja ya. Nikmati saja yang paling baik. Katakan pada Tuhan jujur. Manusia kita tipu tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Saya berharap saudara tahu lagu ini. Kini saatnya Tuhan kan, tahu kok tidak, ganti. Wadah, ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Mantap. Sambil angkat hati, kita mau berdoa. Teman-teman singers bantu kita. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Sekali lagi, ini saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku, diriku selalu berharga di matamu. Kau satu dan kau berarti untuk kemuliaan. Keluargaku milikku, keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau berkati untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Keluarga kami dipulihkan, keluarga kami diberkati. Tuhan yang menuntun keluarga kami, dan karena Tuhan ada dalam rumah tangga kami, berbahagialah kami. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Saudara-saudara, saya lupa satu hal. Bagi yang LDR, saya mau kasih tahu satu hal. Kan yang tadi saya bicara itu dalam konteks makan bersama tuh. Kan langsung ada yang bilang, siapa suami?
Dia dengan yang di sana. Saya melayani di Sabu 5 tahun. Saya punya sahabat pelayanan. Dia guru di sana. Dia berpisah dengan istri anak-anaknya dan istri di Kupang 9 tahun. Dia di Sabu. Satu hari saya pergi ke mes tempat dia tinggal. Saya sampai, dia sementara makan. Saya marah sekali karena dia makan nasi dari beras yang lebih cocok kita kasih ayam. Karena pecah-pecah kecil-kecil. Saya marah dia. Kami di sana menyebut laki-laki dengan sebutan ama. Ama, kalau tidak ada makanan ambil di pasturi. Saya punya makanan banyak. Saya tidak suka, kita dua teman baru begini saya tidak suka. Dia bilang mau makan kah? Saya tidak suka kok om begitu. Dia bilang duduk dulu. Saya duduk. Dia kasih selesai makanan itu. Saya marah sekali. Aku makan begini, kenapa ya? Dia ambil dia punya dompet, dia buang di saya punya depan. Saya lihat uang banyak. Mungkin dia baru terima gaji. Dia bilang, pendeta, saya ada uang banyak. Lalu kenapa kau tidak beli beras? Dan pendeta tahu kenapa saya makan beras ini. Saya bisa beli beras yang bagus. Tapi istri dan anak-anak saya sementara ini di Kupang mereka makan beras begini. Tidak adil kalau saya makan beras yang enak dan mereka makan beras yang begini. Dari mana kau tahu? Pak pendeta lihat saya pun telepon yang ini. Kami berkomunikasi. Dan musim begini tidak ada bisa kami kirim apa-apa. Kami selalu bertelepon. Dan satu hal yang pendeta tahu. Setiap kali makan kami berdoa bersama-sama lewat telepon ini. Satu di Kupang. Yang satu di Sabu. Apalagi sekarang bisa video call. Jangan gaya. Seolah-olah semua tidak bisa. Bisa video call kok tidak? Bisa berdoa bersama-sama atau tidak? Walaupun kita di lain tempat. Kita berbeda waktu, kita berbeda jarak. Dan tidak ada yang tidak mungkin di dalam nama Tuhan. Toh? Sudah mau terbang. Tuhan memberkati kita. Shalom.